Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Imam Suyuti, wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3930. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu, Allah ciptakan at-turbata, bumi, yaumas sabt, pada hari Sabtu. Jadi penciptaan alam semesta dimulai hari Sabtu. Karena itu para ulama mayoritas mengatakan satu pekan itu hari pertamanya Sabtu. Itu pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Menyelisih mereka Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan hari yang pertama itu adalah hari Ahad, ya, karena Ahad itu artinya satu, berarti yang pertama. Wa khalaqa, dan Allah ciptakan fiha, pada hari Sabtu, al-jibala, fiha, pada bumi, al-jibala, gunung-gunung, yaumal ahad, pada hari Ahadnya. Wa khalaqa syajar, dan Allah ciptakan pohon, yaumal itsnin, hari Seninnya. Wa khalaqal makruh, dan Allah menciptakan keburukan, yaumal thulatsa, pada hari Selasa. Wa khalaqan nur, dan Allah ciptakan sinar, yaumal arbi'a, pada hari Rabunya. Wa batsa fiha, dan Allah tebarkan di bumi ad-dawab, binatang-binatang melata, yaumal khamis, pada hari Kamisnya. Wa khalaqa Adam, dan Allah ciptakan Nabi Adam ba'dal asri, setelah asar, di yaumil jum'ah, hari Jumat. Fi akhiril khalqi, pada akhir penciptaan. Fi akhiri sa'atin, pada waktu yang terakhir. Min sa'atil jum'ah, dari waktu-waktu hari Jumat. Fima bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam, yaitu sampai maghrib. Hadis ini riwayat Muslim. Meskipun hadis ini riwayat Muslim, tetapi hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena ini sebenarnya perkataan Abu Hurairah yang dia meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar, seorang ulama mantan Yahudi masuk Islam. Abu Hurairah tanya kepada Ka'bil Ahbar, dalam kitabmu, kitab Taurat atau kitab-kitab yang sebelumnya, itu bagaimana penciptaan bumi ini, perinciannya. Dia jelaskan ini perinciannya, bumi diciptakan hari Sabtu dan seterusnya. Kemudian perawinya salah, dikira ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 31, khalaqallahu azza wa jalla, Allah menciptakan al-jinna, jin itu thalathata asnafin, 3 bagian. Yang pertama sinfun, satu bagian, hayyatun, berupa ular-ular, wa aqarib, dan kalajengking, wa khashashul ardi, dan khashash itu apa? Lupa namanya, serangga-serangga bumi. Wa sinfun, dan satu bagian lagi, karrihi, seperti angin, fil hawai, di angin, di angkasa. Yang ketiga wasinfun, dan satu bagian lagi, alaihimul hisab, atas mereka ada hisab, wal iqab, dan ada hukuman. Kalimat ini alaihimul hisab wal iqab menunjukkan bahwa 2 kelompok yang pertama tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena berupa binatang-binatang atau berupa angin tadi. Wa khalaqallahu al-insa, dan Allah ciptakan manusia thalathata asnaf, juga 3 bagian. Yang pertama sinfun, satu bagian, kalbahaim, seperti binatang-binatang ternak. Itu maksudnya adalah orang-orang kafir. Mereka lebih jelek daripada
binatang ternak. Wasinfun, dan satu bagian ajsatuhum, jasad-jasad mereka, ajsadu bani Adam adalah jasadnya manusia, wa arwahuhum, tetapi roh-roh mereka, arwahus syayatin, roh-rohnya para setan. Maksudnya orang-orang jelek, orang-orang jahat. Yang ketiga, wasinfun, dan satu bagian lagi, fi dhillillah, pada naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah, maksudnya besok pada hari kiamat. Hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian yang dimaksud dhillillah, naungan dari Allah, itu adalah naungan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man antara mu'siran, barang siapa yang kasih tempo kepada orang yang susah melunasi hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dia pada hari kiamat tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan singgasananya Allah. Dan faedahnya jangan dilupakan, hadis satu sama lain saling menafsirkan. Maka tadi dikatakan di bawah naungan Allah, maksudnya naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. 32. Khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Nabi Adam, fadaraba, lalu Allah pukul katifahul yumna, tulang punggungnya yang kanan. Fa akhraja, maka Nabi Adam mengeluarkan dzurriyyatan bayda, keturunan-keturunan yang putih-putih. Ka'annahumul laban, seperti seolah-olah mereka itu susu saking putihnya. Thumma, kemudian daraba, Allah pukul lagi katifahul yusra, tulang punggungnya Nabi Adam yang kiri. Fa kharaja, maka keluarlah dzurriyyatun sauda, keturunan yang hitam-hitam. Ka'annahumul humam, seolah-olah mereka itu adalah arang. Qala, Allah mengatakan, haula fil jannah, mereka yang di kanan itu di surga, wala ubali, saya enggak peduli. Wa haula, dan mereka yang di kiri, finnari, di neraka, wala ubali, dan saya tidak peduli. Hadis ini sahih. Jadi semua kita sudah ada takdirnya, apakah ahli surga ataukah ahli neraka. Kalau waktu diusap oleh Allah itu kita termasuk yang keluar bagian kanan, berarti surga. Kalau pas diusap oleh Allah kita keluar bagian kiri, berarti kita termasuk ahli neraka. Tapi kita tidak tahu apakah Allah mengeluarkan kita dari kanan atau dari kiri. Kemudian dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi manusia itu yang ditanya. Jadi kalau Allah melakukan seperti ini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Allah diprotes, kenapa engkau takdirkan sebagiannya masuk neraka? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. 33. Khalaqallahu, Allah ciptakan Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, mukminan, sebagai orang beriman. Wa khalaqa Fir'auna, dan Allah ciptakan Fir'aun, fi batni ummihi, pada perut ibunya, kafiron, sebagai orang kafir. Hadis ini maksudnya setiap orang ketika masih janin sudah ditetapkan apakah calon ahli surga ataukah calon ahli neraka. Dan ini sudah kita bahas kemarin, 5 perkara sudah ditetapkan oleh Allah untuk setiap manusia. Nah, salah satunya ini, ahli surga atau ahli neraka. Di sini disebutkan Nabi Yahya ini bukan untuk pembatasan, tapi untuk contoh. Jadi tidak Nabi Yahya saja, semua manusia ahli jannah sudah ditetapkan di perut ibunya sebagai mukmin. Fir'aun juga begitu, ini bukan untuk pembatasan, tapi siapapun yang kafir, berarti sudah ditetapkan pada perut ibunya sebagai orang yang kafir. Maka setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada doa dari Sayyidina Umar. Apa doanya? Ini saya tulis supaya bisa dipahami. Allahumma in katabtani syaqiyan faktubni sa'idan. Allahumma, ya Allah, in katabtani syaqiyan, kalau engkau sudah menetapkan saya sebagai orang yang celaka masuk neraka, faktubni sa'idan, maka tolong diubah menjadi orang yang bahagia, yaitu ahli surga. Karena memang takdir itu bisa diubah dengan
doa. Nah, maka ini doa Sayyidina Umar radhiyallahu taala. 34. Khalaqallahu, Allah ciptakan al-hurul in, hurun in, bidadari surga, minaz za'faran, dari minyak wangi za'faran, minyak wangi yang warnanya kuning. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan ada 3 hadis tentang bidadari surga. Yang pertama diciptakan dari za'faran. Yang kedua diciptakan dari tasbihnya malaikat. Yang ketiga diciptakan dari minyak wangi misik. 3 hadis semuanya dhaif. Sehingga diciptakan dari apa kita tidak tahu. Kemudian ada juga riwayat mengatakan, memerinci ya. Dari Ibnu Abbas mengatakan hurun in itu dari jari kakinya sampai ke lututnya diciptakan dari za'faran. Dari lututnya sampai dadanya diciptakan dari misik. Dari dadanya sampai tengkuknya diciptakan dari ambar ashab, ini satu wangian juga. Kemudian dari tengkuknya sampai ke kepalanya diciptakan dari kafur putih. Tapi ini juga tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang benar bagaimana? Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian ketemu dengan bidadari ini. Kita tanya, kamu diciptakan dari apa? Maka kita akan mengetahui jawabannya insyaallah ta'ala. 35. Khalaqallahu, Allah ciptakan al-insan, manusia, wal hayyata, dan ular sawaan, sama. Sama maksudnya gimana? In ra'aha, jika manusia melihat ular, afza'athu, menakutkan manusia. Wa in ladaghathu, dan jika si ular itu menyengat manusia, auja'athu, menyakitinya, faqtuluha, maka bunuhlah ular itu, haitsu wajadtumuha, dimanapun kalian mendapatkannya. Apa yang dimaksud Allah ciptakan manusia dan ular sama? Ini saya cari syarahnya, nggak ada yang mensyarah, Pak. Jadi saya belum mengetahui syarahnya para ulama untuk hadis ini. Cuma yang saya paham, ini maksudnya sawaan adalah in ra'aha afza'ahu. Jadi sama-sama kalau manusia melihat ular itu takut. Ular melihat manusia juga takut. Karena itu kalau melihat ular bunuhlah ya, uqtuluha ya. Karena sebenarnya ular itu takut. Sehingga kita jangan takut. Ini sama dengan ketemu dengan jin. Jin itu takut kalau ketemu manusia. Manusia takut ketemu dengan jin. Nah, maka kata para ulama, kalau ketemu dengan jin jangan lari, dia tambah berani. Langsung kita tangkap atau kita jotosi, maka jinnya akan ketakutan. Nah, silahkan dipraktekkan kalau ketemu jin atau pocongan. 36. Ini hadisnya dhaif ya. 36. Khuliqatil malaikah, malaikat diciptakan min nurin, dari sinar. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan jan itu adalah bapaknya jin, min marijin, dari campuran, min narin, dari api. Maksudnya campuran api itu adalah api yang bercampur dengan angin. Demikian dijelaskan oleh sebagian ulama karena ada terjemah yang lain. Wa khuliqa, dan diciptakan Adam, Nabi Adam, mimma, dari apa-apa yang wusifa, telah disifatkan, disebutkan lakum, bagi kalian, yaitu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia diciptakan dari apa? Ada 4 ayat. Ada yang mengatakan diciptakan dari air, ada yang mengatakan diciptakan dari tanah, ada yang mengatakan diciptakan dari tin. Tin itu adalah tanah campur air. Ada ayat yang mengatakan diciptakan dari sol-sol. Sol-sol itu tanah campur air, kemudian sudah kering karena terkena apa? Matahari. Nah, maka Nabi mengatakan di sini mimma wusifalakum, diringkas dalam satu kata karena Allah sebutkan ada 4 tentang manusia itu asal usulnya, dari air, dari tanah, dari tin, dari sol-sol. Diringkas oleh Nabi karena Rasulullah itu termasuk orang yang diberi jawami'ul kalim. Nah, ini contoh jawami'ul kalimnya ya. Satu kalimat sudah mencakup 4 ayat sekaligus. 37. Khuliqat, diciptakan an-nakhlah, pohon kurma, waruman, dan delima, wal inab, dan anggur,
min fadli, dari sisa-sisa Nabi Adam, tanahnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga kita tidak mengetahui apakah betul diciptakan dari sisa tanah Nabi Adam atau tidak. Ada hadis yang mirip ini tapi juga dhaif. Akrimu, muliakanlah ammatakum, bibi kalian, an-nakhlah, pohon kurma. Kenapa disebut bibi? Karena dia diciptakan dari sisa tanahnya bapak kalian Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi hadis ini riwayat Abu Ya'la, derajatnya palsu, kata Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. 38. Khallil, celah-celailah asabi'a yadaika, jari-jari kedua tanganmu, warijlaika, dan kedua kakimu. Hadis ini sahih. Disunnahkan menyela-nyelai tangan dan kaki dalam dua hal. Satu, ketika wudhu. Dua, ketika mandi. Hukumnya apa? Ini kan perintah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena ketika Allah menyuruh kita wudhu di dalam Al-Quran, ternyata Allah tidak mengatakan sela-selailah jari-jarimu. Pada surat Al-Maidah ayat 6, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, di sini enggak ada menyelah-nyelai jari, berarti tidak wajib. Bagaimana cara menyelah-nyelai jari ketika wudhu? Untuk tangan, caranya gini, Pak. Untuk tangan. Untuk kaki pakai jari apa nih? Kelingking, ya. Jadi satu-satu, ya. Dari kanan kemudian kaki kiri, ya, begini nih. Ini cara yang paling utama sesuai sunnah. Tapi cara apapun bebas. Seandainya kita menyelah-nyelai jari kaki dengan cara begini, nah ini juga boleh, ya. Tapi sesuai sunnah. Ini hadisnya dalam Sunan Nasai. 39. Khallilu, salah-selailah baina asabi'ikum, di antara jari-jari kalian, la yukhalliluhallah, jangan sampai Allah menyela-nyelai jari-jarimu itu yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bin nari, dengan api neraka. Ini hadis menunjukkan bahwa menyelah-nyelai jari pada saat wudhu wajib karena diancam dengan neraka. Tapi tadi saya mengatakan sunnah. Gimana jawabnya? Jawabannya dua. Yang pertama, hadis yang menunjukkan wajib ini tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil. Ya, jawaban yang kedua, seandainya ini sahih, maka maksudnya di sini adalah menyelah-nyelai yang apabila tidak disela-selai maka air tidak sampai ke anggota wudhu. Harus disela-selai. Kalau tidak disela-selai, air tidak mengenai anggota wudhu. Tapi kalau air sudah mengenai anggota wudhu, maka nyelah-nyelai ini hukumnya adalah sunnah saja. Jelas gitu? 40. Khallilu, sela-selailah baina asabi'ikum, antara jari-jari kalian, la yukhallilullahu bainaha binnar, jangan sampai Allah menyelah-nyelainya dengan api. Wailun binasa lil aqabi, bagi tumit-tumit minan nari, dari sebab masuk neraka, yaitu ketika wudhu tidak dicuci tumitnya. Ini hadisnya juga dhaif, tetapi kalimat yang terakhir wailul lil aqabi minan nar ini sahih dalam hadis yang lain. 41. Khallilu, salah-selailah lihakum, jenggot kalian, yaitu ketika wudhu dan ketika mandi janabah. Wa qussu, dan potonglah alfarakum, kuku-kuku kalian. Ini mencakup kuku tangan dan kaki. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yajri, mengalir, ma bainal lahmi, antara daging, wadhufri, dan kuku. Maksudnya pada bagian yang kotor. Antara kuku dengan daging ini kan ada sedikit celah. Nah, ini bisa numpuk kotoran di sini. Setan itu paling senang berada di tempat yang kotor atau busuk atau najis. Tapi hadis dengan lafal seperti ini hadisnya palsu. Adapun menyelah-nyelai jenggot, ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Lafalnya adalah tahta hanakihi. Karena adalah Nabi idza tawaddaa, kalau berwudu, akhadha kaffan min ma'in, mengambil satu telapak tangan air, fa adkhalahu tahta hanaki, lalu beliau masukkan di bawah sini dagunya ini.
fa khallala bihi lihyatahu, lalu beliau sela-selai jenggotnya dan beliau mengatakan hakadza amarani rabbi, seperti ini saya disuruh oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi caranya menyela-nyela jenggot itu dari bawah. Ini bagi yang jenggotnya tebal. Kalau yang jenggotnya sedikit seperti kita enggak perlu begitu. Nomor 2, khalili, kekasih saya, min hadhil ummah, dari umat Islam ini adalah Uwaisun, Uwais al-Qarani. Al-Qarani itu nisbah kepada satu kabilah di Yaman, namanya kabilah Qaran. Hadis ini derajatnya maudhu, palsu. Adapun hadis yang sahih tentang Uwais al-Qarni adalah sabda Nabi SAW, khairut tabi'in, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais al-Qarani, Uwais dari kabilah Qaran dari Yaman. Ini hadis yang sahih tentang Uwais al-Qarani. Kenapa dia itu disebut sebaik-baik tabi'in? Karena dia orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling berbakti kepada orang tuanya. Ini Uwais al-Qarni. Ini disebut mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu seorang tabi'i, generasi setelah sahabat Nabi, tapi sudah masuk Islam ketika Nabi masih hidup. Jadi Rasulullah hidup di Madinah. Ini Uwais ini ada di Yaman. Sayangnya dia tidak hijrah ke Madinah. Kalau dia hijrah ke Madinah, dia akan jadi sahabat Nabi SAW. Kenapa tidak hijrah ke Madinah? Dia sangat rindu sama Nabi. Tapi gara-gara merawat ibunya, akhirnya dia terpaksa tidak bisa hijrah. Nunggu ibunya sampai tidak butuh kepada dia. Akhirnya ibunya wafat, kemudian dia datang ke Madinah. Sampai Madinah Rasulullah sudah wafat. Nah, saking baktinya kepada ibu ini, dia kemudian menjadi apa? Khairut tabi'in. Dan dia, Uwais al-Qarni ini memiliki julukan. Julukannya apa? Rahibul ummah. Dia adalah rahibnya, ahli ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Abbas julukannya adalah Habrul Ummah, ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Uwais, Rahibul Ummah, ahli ibadah. 43, khamiru, tutupilah al-aniyah, wadah makan, wadah minum. Wa auqi'u, dan ikatlah al-asqiyah, wadah-wadah air. Wa ajifu, dan kuncilah al-abwaba, pintu-pintu. Waqfitu, dan kumpulkanlah, yaitu di dalam rumah, sibyanakum, anak-anak kecil kalian, indal masa, pada waktu sore hari. Yang dimaksud waktu sore itu adalah ketika tenggelam matahari dan setelah maghrib sampai dengan isya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Jadi sunnahnya anak-anak kecil itu jangan keluar rumah pada waktu pada maghrib sampai isya. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya lil jinni, bagi jin, intisyaron, itu menyebar, wa khatfatan, dan menyambar. Nah, yang disambar itu biasanya anak-anak kecil. Kenapa? 1, tidak punya wirid. 2, biasanya tidak bersih dari najis. Namanya anak kecil. Kalau orang dewasa sudah punya wirid, terjaga dari setan. Bersih dari najis, terjaga dari setan. Wa adfi'u, dan padamkanlah al-masabiha, lampu-lampu, maksudnya api-api, indar ruqat, pada saat tidur. Fa innal fuwaisiqah, karena si tikus, rubbama, kadang-kadang, ijtarrat, menarik, al-fatilata, sumbu, fa ahraqat, lalu membakar, ahlal baiti, penghuni suatu rumah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis ini adalah ini sunnah-sunnah yang dilakukan di malam hari, nutupi wadah, kemudian mengikat wadah air, kemudian mengunci pintu. Nah, ini semuanya sunnah-sunnah di malam hari. Kenapa disunahkan seperti itu di malam hari? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fihal waba. Fa inna, karena sesungguhnya fis sanati, dalam satu malam itu, fis sanati, dalam satu malam itu,
ada dalam satu tahun itu, ya, fa inna fis sanati, karena sesungguhnya pada satu tahun itu, lailatan, ada satu malam yang zilu fiha wabaun, yang turun padanya wabah, yang tidak melewati wadah yang tidak ditutupi, atau wadah air yang tidak diikat, kecuali wabahnya itu masuk ke dalam wadah tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tambahnya seperti ini, dan ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun malam ini malam kapan tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap malam kita harus nutupi wadah-wadah minum kita tersebut. Kemudian dari kalimat ini, tikus itu kadang-kadang menarik sumbu sehingga menyebabkan kebakaran rumah. Ini menunjukkan bahwa lampu-lampu yang ada di masa kita sekarang ini tidak termasuk hadis ini. Jadi tidak ada perintah matikan lampu ketika tidur, enggak ada. Adapun orang-orang mengatakan termasuk sunnah Nabi mati lampu ketika tidur, dasarnya hadis ini enggak benar. Karena di sini dikatakan ijtarratil fatilata fa ahraqat. Dikhawatirkan akan membakar rumah. Lampu ini dinyalakan 24 jam enggak menyebabkan kebakaran. Sehingga para ulama katakan tidak bisa dikiaskan dengan lampu. Maka kalau mau matikan lampu ketika tidur, nggak usah pakai dalil hadis ini. Ya sudah, kebiasaan kita gitu aja. 44. Khamiru, tutupilah wujuha, wajah-wajahnya mautakum, orang-orang mati kalian, wala tashabbahu, dan jangan menyerupai bil yahud, orang-orang Yahudi. Hadis ini menyuruh kita kalau ada orang mati wajahnya ditutupi, jangan dibuka. Karena Yahudi biasanya kalau ada orang mati itu wajahnya dibuka. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, kita temukan hadis sahih yang menguatkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat sujia, beliau itu ditutupi biburdi hibarata, dengan kain hibarah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika wafat, sujia, ditutupi biburdin hibaratin, dengan kain hibarah. Nah, ini zahirnya ditutupi seluruh tubuhnya dan juga apa? Dan juga wajahnya. Fil Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi ketika wafat ditutupi dengan kain hibarah. 45. Khamsun bi khamsin, 5 dengan sebab 5. Maksudnya akan muncul 5 dengan sebab 5 perkara. Yang pertama, mana qadha, tidaklah merusak qaumun, suatu kaum, al-ahda, suatu janji, illa kecuali sallata alaihim, atau sullita alaihim, dijadikan berkuasa atas mereka, aduhum, musuh mereka. Jadi kafir menguasai muslim. Yang kedua, wa ma hakamu, dan tidaklah mereka berhukum bi ghairi ma anzalallah, dengan selain apa yang Allah turunkan, seperti Indonesia pakai hukum buatan sendiri, illa fasha, kecuali tersebar fihim, pada mereka, al-faqru, kefakiran. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia caranya gampang. Terapkan hukum Islam di Indonesia, kefakiran lenyap. Allah yang menjamin, Nabi yang menjamin. Ketiga, wala, dan tidaklah zaharat, muncul fihim, pada mereka, al-fahishah, zina, illa kecuali fasha fihim, tersebar pada mereka, al-maut, kematian, yaitu banyak terjadi kematian karena ada penyakit yang muncul tidak ada obatnya, dan itu sudah terbukti di negara-negara barat. Yang keempat, wala taffafu, dan tidaklah mereka itu mencurangi, al-mikyala, takaran, illa kecuali muni'u, mereka terhalang, an-nabata, dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak subur. Wa ukhidhu, dan mereka dihukum bisinin, dengan paceklik. Yang kelima, wala mana'u, dan tidaklah mereka itu mencegah az-zakata, mengeluarkan zakat, illa kecuali hubisa, ditahan, anhum, dari mereka, al-qatru, air hujan. Jadi air hujan tidak turun itu gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Tapi faktanya, buktinya, meskipun banyak yang tidak mengeluarkan zakat, tapi Allah masih turunkan hujan. Kenapa? Jawabannya dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaulal bahaim lam yumtaru,
yumtaru. Walau al bahaim, andaikan tidak ada ternak-ternak, kata Nabi, lam yumtaru, tidak akan turun hujan. Ini tambahan seperti ini, riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, jadi masih turun hujan, padahal banyak yang tidak bayarkan zakat. Itu orang-orang yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi zakat tidak keluar, atau keluar tapi tidak sesuai syariat Islam. Ya, mestinya keluar 1 miliar, hanya keluar 1,5 miliar atau 100 juta saja. Nah, ini sama dengan tidak mengeluarkan zakat itu. 46. Khamsu salawatin, 5 salat. Iftaradahunna Allah mewajibkan 5 salat itu. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang membaguskan wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, dan melakukannya pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, dan menyempurnakan khusyuknya. Khusyuk itu ada 2, ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir salatnya tidak gerak-gerak. Khusyuk batin hatinya ini hadir. Kana lahu, adalah baginya, 'alallahi, bagi Allah, ahdun, ada janji, ayyaghfira lahu, bahwa Allah mengampuni dosanya. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan itu tadi, falaysa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak ada baginya janji dari Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah ampuni dosanya, wa insya'a adzabah, kalau Allah mau Allah akan siksa dia. Jadi sholat kita itu bisa menyebabkan ampunan, bisa tidak. Supaya menyebabkan ampunan gimana? Nah, ini tadi 1 ya, wudunya disempurnakan. 2, waktunya tepat waktu. 3, khusyuk dan rukuknya disempurnakan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya salat kita khusyuk. Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau, min salatin, dari salat yang la tanfa, tidak berguna. Mari kita baca, Allahumma inni a'udzubika min salatin la tanfa. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 1549. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sholat yang tidak ada gunanya. Kapan sholat berguna? Kalau khusyuk berguna. Kalau tidak khusyuk, tidak ada gunanya. Karena dengan sebab khusyuk, maka kita akan wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan manfaat sholat tersebut untuk kita. Atau doa-doa yang lain juga bebas. Yang penting sebelum salat, marilah kita berdoa supaya ditambah khusyuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 47. Khamsu salawatin, 5 salat, katabahunallahu, yang Allah wajibkan alal ibad, pada hamba. Faman ja'a bihinna, maka barang siapa yang datang, maksudnya pada hari kiamat, dengan 5 salat itu, lam yudayyi' minhunna syai'an, tidak menyia-nyiakan darinya sedikit pun, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan haknya salat, kana lahu indallahi ahdun, ada baginya dari Allah itu janji, ayyadkhulahul jannah, untuk Allah masukkan ke dalam jannah. Yang dimaksud ini adalah yadkhulal jannah, masuk ke dalam jannah, bila hisabin, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala adzabin, tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ditafsiri seperti itu, ya semua orang muslim masuk jannah. Nah, maka ditafsiri oleh para ulama seperti itu, langsung masuk jannah, enggak perlu hisab, enggak perlu adzab. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak datang membawa salat-salat tadi dengan sempurna, falaysa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak memiliki janji dari Allah. Insya'a adzabah, jika Allah mau Allah akan menyiksa dia, wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah mau Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah tanpa disiksa tadi. Nah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 48. Khamsu salawatin, 5 kali salat, man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaganya, kanat lahu nuran, salat itu menjadi sinar baginya, wa burhanan, dan menjadi bukti baginya, wa najatan, dan menjadi penyelamat baginya. Kapan itu? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat.
Jadi pada hari kiamat kita butuh sinar, Pak. Karena kalau tidak punya sinar, maka kita tidak bisa melewati jembatan di atas neraka jahanam yang sangat gelap gulita. Nah, kalau ada sinarnya, kita bisa melewati dengan sempurna. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, tidak akan ada baginya sinar yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, wala burhanun, tidak pula bukti, wala najatun, tidak pula keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah, dan besok pada hari kiamat, ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf, akan berserta 4 tokoh kafir ini. 1 Fir'aun, 2 Qarun kaumnya Nabi Musa, 3 Haman wazirnya Fir'aun, 4 Ubay bin Khalaf, ini tokoh kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Syekh Albani katakan dhaif, tapi kata Haythami rawi-rawinya thiqat. Artinya menurut Haythami hadis ini hasan atau bisa diterima. Ubay bin Khalaf ini adalah tokoh kafir yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Dan Rasulullah tidak pernah membunuh satupun orang dengan tangan beliau kecuali 1 orang ini, Ubay bin Khalaf. Makanya kenapa di sini disebutkan Ubay bin Khalaf, kenapa tidak disebutkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib yang juga sama-sama mati kafir? Karena Ubay bin Khalaf ini orang yang paling dahsyat siksanya di hadapan Allah besok pada hari kiamat, dengan bukti dia dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwasanya orang yang dibunuh Nabi Muhammad itu berarti paling dahsyat siksanya? Saya tampilkan dalilnya. Qatala nabiyyan. Rasulullah bersabda, asyaddun nasi adaban, orang yang paling dahsyat siksanya besok pada hari kiamat adalah rajulun qatala nabiyyan, seseorang yang membunuh nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Nah, ini yang membunuh ini paling dahsyat siksanya. Au qatalahu nabiyyun, atau dibunuh oleh nabi. Contohnya Ubay bin Khalaf tadi dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang menyesatkan manusia tanpa ilmu, atau orang yang menggambar atau membuat patung-patung makhluk bernyawa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, ini 4 orang yang paling dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Membunuh nabi, dibunuh nabi, kemudian musawwir yang membuat patung, kemudian yang menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. 49. Khamsun fawasiqu, boleh juga dibaca khamsu fawasiqa, 5 makhluk yang fasik-fasik, tuqtalu yang boleh dibunuh, fil hilli pada tanah halal, wal harami dan pada tanah haram. Tanah haram yaitu Mekah. Al-hayyatu yaitu 1 ular, yang kedua al-ghurabu gagak, al-abqa yang warnanya abqa. Abqa itu yang ada putih pada bagian punggungnya, itu namanya abqa. Yang ketiga wal fa'rah dan tikus, yang keempat wal kalbul aqur dan anjing yang melukai atau biasa diartikan anjing galak. Yang kelima al-hudayya, burung elang. Ini disebut 5 hewan yang fasik karena madaratnya besar, sehingga oleh Allah diperbolehkan membunuhnya pada tanah halal maupun pada tanah haram, bebas. Ketika ihram pun juga boleh dibunuh. Kenapa? Karena madarat. Karena itulah para ulama bersepakat 5 hewan ini dibunuh di tanah halal maupun tanah haram boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena ini memadarati. Kalau tidak dibunuh nanti akan mengeluarkan madarat. Tapi ada 2 perselisihan pendapat. Perselisihan pertama, ini 5 adalah pembatasan atau tidak? Kata Imam Syafi'i, ini bukan pembatasan. Coba lihat 5 ini, sebabnya apa kok boleh dibunuh di tanah haram? Ular, gagak, tikus, anjing yang akur, dan burung elang. Ternyata semua dari 5 ini satu sifatnya, yaitu apa? Yu'dhi, dia membuat gangguan.
Maka kata Imam Syafi'i, semua yang yu'dhi, yang membuat gangguan, boleh dibunuh pada tanah haram. Maka tidak harus 5 ini, tapi semuanya yang bersifat sama, hukumnya sama, dikiaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang diperselisihkan ulama. Sebagiannya mengatakan 5 ya 5, jangan diluas-luaskan lagi. Perselisihan pendapat yang kedua, abqa, ini membatasi atau tidak? Gagak yang abqa, bagaimana kalau gagak yang tidak abqa? Ini terjadi perselisihan pendapat. Sebagian kecil ulama mengatakan ini khusus untuk gagak yang abqa saja. Mayoritas ulama mengatakan tidak, semua gagak sama saja. Kenapa? Karena hadis berikutnya tidak membatasi abqa. Hadis 50. Khamsun, 5 hewan. Qatluhunna, yang membunuh 5 hewan tadi, halalun, hukumnya halal. Fil harami, pada tanah haram. Al-hayyah, ular. Wal aqrab, dan kalajengking. Wal hidaah, dan elang. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul aqur, dan anjing yang melukai. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Oh, di sini tidak ada ghurab ya. Jadi saya salah menampilkan hadisnya. Hadis yang lain Nabi tidak menyebutkan apa, tapi Nabi hanya menyebutkan ghurab, gagak begitu saja. Dan hadis yang tidak ada tambahan apa-nya itu lebih sahih dari hadis yang menambahkan kata-kata apa ini, meskipun sama-sama sahihnya. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.